Bayangkan sebuah pagi yang sunyi di mana detak jam dinding terdengar jauh lebih nyaring dari biasanya, seolah-olah sedang menghitung setiap detik kecemasan yang berputar di dalam kepala. Di sudut sebuah rumah sederhana yang penuh dengan kenangan masa pengabdian, seorang pensiunan duduk terdiam cukup lama di tepi ranjangnya, memandangi sebuah dompet kulit tua yang sudah mulai mengelupas permukaannya. Dompet itu tidak lagi sering dibuka bukan karena ia pelupa, melainkan karena setiap kali jemarinya menyentuh lipatan kulit itu, muncul sebuah pertanyaan yang menghujam jantung. Cukupkah isinya sampai akhir bulan nanti? Pertanyaan ini bukanlah tentang rencana liburan mewah atau keinginan membeli barang-barang tersier, melainkan tentang kebutuhan yang paling mendasar seperti beras, tagihan listrik yang terus membengkak, obat-obatan rutin untuk tubuh yang mulai renta, hingga sedikit bantuan untuk cucu tersayang yang sebentar lagi akan memasuki tahun ajaran baru. Inilah wajah kenyataan yang sedang dihadapi oleh jutaan pensiunan ASN, TNI, dan Polri di seluruh pelosok negeri. Kenyataan ini tidak datang secara tiba-tiba seperti badai, melainkan tumbuh perlahan-lahan dalam kesunyian, menggerogoti daya beli sedikit demi sedikit, hingga akhirnya terasa sangat menekan dan menyesakkan dada. Dahulu, saat masih aktif mengabdi pada negara, gaji bulanan mungkin terasa cukup untuk menghidupi keluarga dengan layak. Ada kepastian ritme ekonomi di mana setiap tanggal tertentu saldo rekening akan terisi tanpa perlu rasa cemas. Namun, setelah purna tugas, segalanya berubah drastis sementara dunia di luar sana terus bergerak tanpa kompromi sama sekali. Pendapatan tetap stagnan, sementara harga kebutuhan pokok tidak pernah menunjukkan tanda-tanda akan berhenti merangkak naik. Listrik naik, tarif air naik, biaya perawatan rumah sakit meningkat, bahkan sekadar harga beras dan minyak goreng pun tidak lagi seramah beberapa tahun yang lalu. Di tengah badai inflasi yang tak kasat mata ini, gaji pensiun yang tidak bergerak secepat kenaikan harga perlahan-lahan kehilangan kekuatannya, dan di titik itulah benih kegelisahan mulai berakar kuat di hati para purna bakti yang telah memberikan masa mudanya untuk negara. Banyak pensiunan memilih untuk tidak mengeluh secara terang-terangan karena martabat dan rasa tidak ingin merepotkan anak cucu. Mereka lebih memilih untuk diam, menyimpan rapat-rapat kekhawatiran itu di balik senyuman hangat saat berkumpul dengan keluarga besar. Namun di balik kebisuan itu, batin mereka terus bergolak mempertanyakan apakah tabungan yang tersisa akan cukup jika suatu saat mereka jatuh sakit secara tiba-tiba, atau apakah mereka harus mulai memotong anggaran makan protein demi bisa membeli obat tekanan darah. Beberapa bahkan secara diam-diam harus merelakan perhiasan kenangan, menjual motor lama yang penuh sejarah, atau menggadaikan barang berharga lainnya hanya demi bertahan hidup dari hari ke hari. Ini bukanlah cerita fiksi dari negeri dongeng, melainkan potret nyata ribuan keluarga purna bakti di Indonesia saat ini. Fenomena ini memiliki kaitan erat dengan kondisi ekonomi nasional yang lebih luas. Ketika roda ekonomi melambat dan daya beli masyarakat secara umum menurun, kelompok yang paling pertama dan paling dalam merasakan dampaknya bukanlah mereka yang masih produktif, melainkan para pensiunan yang hidupnya bergantung sepenuhnya pada penghasilan tetap bulanan yang jumlahnya terbatas. Mereka tidak lagi memiliki kekuatan fisik yang prima untuk menambah jam kerja atau mencari penghasilan tambahan di sektor informal yang berat. Ini adalah si meninoba setiap kebijakan ekonomi negara, sekecil apapun itu, memiliki dampak yang sangat masif bagi kehidupan para purna bakti. Di tengah situasi yang penuh ketidakpastian ini, sebuah keputusan besar akhirnya muncul ke permukaan sebagai titik terang yang selama ini dinanti-nantikan dengan penuh harapan. Dana ratusan triliun rupiah yang selama ini mengendap dan tidak produktif di dalam sistem keuangan negara akhirnya diputuskan untuk digerakkan demi memutar kembali roda ekonomi yang sempat tersendat. Presiden Prabowo Subianto telah memberikan persetujuan atas langkah yang oleh banyak pakar ekonomi disebut sebagai tindakan yang sangat berani dan strategis untuk masa depan bangsa. Ini bukan sekadar kebijakan populis untuk mencari simpati sesaat, melainkan sebuah langkah struktural untuk mengubah arah ekonomi nasional ke arah yang lebih inklusif. Menteri Keuangan bersama jajarannya telah mengungkapkan fakta yang selama ini jarang diketahui publik, yaitu pemindahan sekitar 200 triliun dana negara dari Bank Indonesia ke sistem perbankan nasional, terutama bank-bank BUMN atau Himbara. Dana ini tidak boleh lagi dibiarkan tidur tanpa hasil di neraca bank sentral.
Uang ini harus bekerja melalui penyaluran kredit ke sektor real agar bisa menyentuh kehidupan masyarakat di lapisan paling bawah. Bagi para pensiunan, kebijakan ini membawa pesan harapan yang sangat nyata bahwa ekonomi yang kering bisa kembali basah, UMKM bisa kembali bergerak, dan lapangan kerja baru bagi anak cucu bisa tercipta. Ketika ekonomi bergerak dan daya beli naik, tekanan harga di pasar diharapkan bisa lebih stabil, sehingga gaji pensiun yang selama ini terasa sangat sempit bisa kembali memiliki ruang untuk bernapas. Namun, setiap harapan tentu memiliki syarat yang sangat ketat dalam pelaksanaannya. Dana besar ini bukanlah jaminan kesejahteraan otomatis jika tidak dikelola dengan integritas tinggi dan transparansi. Jika salah sasaran, maka kelompok rentan seperti pensiunanlah yang akan kembali menanggung bebannya secara langsung. Oleh karena itu, kebijakan ini harus dipandang sebagai keputusan yang langsung menyentuh isi dapur keluarga Purna Bakti, bukan sekadar angka-angka di laporan keuangan kementerian. Pemerintah sangat menyadari sensitivitas masalah ini, dan itulah sebabnya dalam nota keuangan serta prioritas RAPBN tahun 2026 ditegaskan target penyelesaian penyesuaian kesejahteraan pensiun termasuk realisasi kenaikan gaji dan pembayaran rapel yang telah lama ditunggu-tunggu informasinya. Target waktunya pun sudah sangat spesifik dan jelas, yaitu paling lambat pada tanggal 30 Januari 2026. Ini adalah janji yang tertuang dalam dokumen resmi negara, sebuah komitmen hitam di atas putih, bukan sekadar pernyataan lisan di depan kamera televisi. Namun, sangatlah wajar jika muncul keraguan di benak para pensiunan yang telah sering melihat janji manis di atas kertas yang realisasinya berjalan sangat lambat di lapangan. Pengalaman masa lalu seringkali menjadi bayang-bayang kelam yang memicu kekhawatiran berlebih. Oleh karena itu, pembicaraan mengenai mekanisme pencairan menjadi jauh lebih penting daripada sekadar bicara soal angka nominal yang akan diterima. Kita harus membedah prosesnya langkah demi langkah, memahami siapa yang bertanggung jawab secara teknis, dan mengantisipasi segala bentuk hambatan birokrasi yang mungkin muncul di daerah. Dana 200 triliun yang berasal dari saldo anggaran lebih, SL, ini diharapkan menjadi kunci pembuka likuiditas yang macet. Bank-bank BUMN kini didorong untuk tidak lagi menumpuk dana di instrumen aman seperti surat berharga, melainkan harus benar-benar menyalurkannya ke sektor produktif. Setiap kredit yang cair akan menjadi gaji bagi pekerja baru, yang pada akhirnya akan menciptakan perputaran uang yang stabil di pasar-pasar tradisional tempat para pensiunan menggantungkan kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Pemerintah juga mulai membicarakan target jangka panjang menuju kemandirian fiskal untuk menciptakan APBN yang lebih sehat bagi generasi mendatang. Namun, para pensiunan yang bijaksana tentu paham bahwa membangun sesuatu yang kokoh tidak bisa dilakukan dengan cara yang tergesa-gesa tanpa perhitungan. Di satu sisi, ada kebutuhan mendesak dari para purna bakti yang tidak bisa ditunda lagi. Dan di sisi lain, ada prosedur akuntabilitas yang harus tetap dijaga agar tidak terjadi penyimpangan. Keberhasilan kebijakan ini juga sangat bergantung pada permintaan kredit di tengah masyarakat luas. Jika dunia usaha masih ragu untuk bergerak, maka dana besar tersebut akan kembali mengendap sia-sia. Disinilah peran belanja pemerintah menjadi sangat krusial melalui APBN untuk menciptakan permintaan nyata. Bagi pensiunan, dampaknya akan terasa secara bertahap ketika daya beli uang mereka kembali pulih. Selain itu, pemerintah menegaskan bahwa penyesuaian kesejahteraan ini adalah bentuk penghormatan dan tanggung jawab moral terhadap mereka yang telah mengabdi puluhan tahun bagi Ibu Pertiwi. Namun, ada satu batu sandungan administratif yang seringkali diabaikan oleh para penerima manfaat, yaitu masalah validitas data pribadi. Kesalahan kecil dalam penginputan data di sistem komputer bisa berujung pada penundaan pencairan yang sangat melelahkan. Data dari PT Taspen menunjukkan bahwa banyak keterlambatan pembayaran bukan disebabkan oleh ketiadaan anggaran, melainkan karena hal-hal teknis seperti rekening bank yang sudah pasif atau data ahli waris yang belum diperbarui sesuai ketentuan terbaru. Inilah mengapa PT Taspen kemudian memperkenalkan sebuah sistem mutakhir yang disebut Smart Distribution. Sistem ini dirancang secara khusus untuk memastikan bahwa penyaluran dana dalam volume yang sangat masif tetap berjalan dengan akurat, aman, dan berkeadilan bagi semua golongan. Rapel gaji pensiun tahun 2025 dijanjikan akan dibayarkan secara penuh tanpa ada potongan siluman sedikit pun.
Namun, masyarakat perlu memahami dengan bijak bahwa pencairannya akan dilakukan secara bertahap demi menjaga kestabilan sistem perbankan. Jika seluruh dana dicairkan secara serentak dalam satu waktu ke jutaan rekening, ada risiko gangguan sistem atau kesalahan transfer yang bisa berakibat fatal. Tahap pertama dilakukan untuk memberikan manfaat langsung sesegera mungkin, sementara tahap berikutnya melibatkan verifikasi akhir yang lebih mendalam untuk memastikan ketepatan nominal berdasarkan masa kerja, pangkat, dan golongan masing-masing purna bakti. Fenomena yang sering terjadi saat ini adalah munculnya keriuhan yang tidak perlu di grup-grup media sosial pensiunan. Ada yang cemas karena milik rekan sejawatnya sudah cair sementara miliknya belum ada tanda-tanda saldo bertambah. Ketenangan finansial hanya bisa dicapai jika informasi dari kanal resmi dipahami secara utuh dan tenang. Penyesuaian gaji rata-rata sebesar 8% ini didesain dengan prinsip keadilan sosial, di mana mereka yang berada di golongan bawah mendapatkan perhatian lebih besar untuk menjaga standar hidup minimum yang layak. Pencairan yang dijadwalkan berlangsung dari Januari hingga Februari 2026 ini harus kita kawal bersama dengan penuh kesabaran. Seluruh proses kini dilakukan secara digital untuk meminimalisir interaksi fisik yang melelahkan bagi para lansia. Transformasi layanan digital ini adalah bukti bahwa negara menghargai sisa waktu para orang tua agar tidak perlu lagi berdiri lama di antrean bank. Namun, kecanggihan sistem ini tetap memerlukan partisipasi aktif dari para pensiunan untuk memastikan data mereka valid di dalam basis data nasional. Taspen telah berkali-kali mengingatkan melalui berbagai media agar para pensiunan selalu waspada terhadap segala bentuk modus penipuan yang meminta kode OTP atau menjanjikan pencairan lebih cepat dengan biaya tertentu. Jangan pernah memberikan data sensitif kepada siapapun yang menghubungi melalui jalur yang tidak terverifikasi. Di sisi lain, kebijakan makro ini juga merupakan upaya pemerintah untuk membentengi ekonomi kita dari fluktuasi global yang seringkali tidak terduga. Dengan mengandalkan kekuatan dana domestik, kita sedang membangun kedaulatan ekonomi yang lebih kuat. Bagi para purna bakti, mungkin istilah-istilah ini terdengar sangat teknis dan jauh dari kehidupan sehari-hari, namun dampaknya sangatlah konkret terhadap harga kebutuhan dapur yang mereka beli setiap pagi. Masa tua yang bermartabat dan bebas dari rasa cemas adalah hak yang seharusnya dinikmati oleh setiap orang yang telah berjasa bagi negara. Pemerintah sedang berupaya keras agar pertumbuhan ekonomi bisa dirasakan hingga ke meja makan keluarga purna bakti di pelosok daerah. Jika sektor produktif kembali bergairah, maka anak-anak dan cucu para pensiunan juga akan memiliki kesempatan ekonomi yang lebih luas, sehingga beban finansial keluarga tidak lagi hanya bertumpu pada pundak kakek atau nenek yang sudah pensiun. Ini adalah sebuah ekosistem kesejahteraan yang sedang diperjuangkan bersama. Namun, kita tidak boleh lengah dan harus tetap kritis dalam mengawasi jalannya kebijakan ini. Transparansi bukan sekadar slogan, melainkan harus benar-benar dirasakan melalui kemudahan akses informasi. Masyarakat, terutama para pensiunan, memiliki hak untuk mengetahui perkembangan setiap sen uang yang menjadi hak mereka. Informasi harus disajikan dengan bahasa yang mudah dipahami, bukan bahasa birokrasi yang berbelit-belit. Pengetahuan tentang mekanisme pencairan adalah perlindungan terbaik bagi setiap individu agar tidak mudah termakan oleh isu-isu negatif yang sengaja diembuskan oleh pihak-pihak tertentu yang ingin memperkeruh suasana. Sebagai penutup dari analisis panjang ini, kita harus menyadari sepenuhnya bahwa di balik setiap kebijakan besar dan angka-angka triliunan rupiah yang disebutkan, ada kehidupan jutaan manusia yang sedang sangat bergantung padanya. Ada doa yang dipanjatkan setiap malam oleh para pensiunan yang berharap agar di sisa usia mereka, beban hidup tidak menjadi semakin berat dan menghimpit. Ada harapan besar agar pengabdian panjang mereka selama berpuluh-puluh tahun diakui dan dihargai dengan kepastian serta rasa hormat yang tulus dari negara. Kebijakan kenaikan gaji dan rapel ini bukanlah sebuah hadiah atau belas kasihan, melainkan murni pengembalian hak yang telah diatur oleh undang-undang. Mari kita semua menjaga kewaspadaan, memastikan data administrasi kita tetap mutakhir, dan terus mengikuti perkembangan informasi hanya dari sumber-sumber yang kredibel. Jangan biarkan ketidaktahuan atau rumor membuat hak-hak Anda terhambat dalam proses pencairannya. Semoga dengan bergeraknya kembali roda ekonomi dan cairnya dana pensiun ini tepat pada waktunya, senyuman ketulusan kembali terpancar di wajah para purna bakti.
Semoga mereka dapat menjalani hari-hari tua dengan penuh ketenangan, kesehatan, dan martabat, tanpa harus dihantui oleh rasa cemas yang berlebihan akan hari esok. Negara yang besar adalah negara yang mampu memuliakan para pengabdinya hingga akhir hayat mereka. Mari kita kawal proses ini bersama-sama hingga setiap rupiah yang dijanjikan benar-benar mendarat dengan selamat di rekening Bapak dan Ibu sekalian. Kesejahteraan para pensiunan adalah cermin dari keberhasilan pembangunan bangsa ini secara keseluruhan. Sebagai langkah nyata mulai hari ini, silakan Bapak dan Ibu memeriksa kembali status keaktifan rekening bank yang digunakan untuk menerima dana pensiun. Pastikan juga aplikasi layanan digital yang disediakan oleh pemerintah atau Taspen sudah terpasang dan terverifikasi dengan data yang paling baru. Jika terdapat perbedaan data atau kendala teknis, segera laporkan melalui saluran resmi yang tersedia tanpa harus menunggu hingga tenggat waktu berakhir. Kepastian informasi adalah kunci utama untuk menghindari kepanikan massal yang seringkali justru merugikan para pensiunan itu sendiri. Mari kita songsong masa depan dengan optimisme yang terukur sambil tetap menjaga kesehatan dan kerukunan di dalam keluarga. Setiap pengabdian tidak akan pernah sia-sia, dan saat ini adalah momentum bagi negara untuk membuktikan bahwa mereka hadir di saat para purnabaktinya membutuhkan perlindungan ekonomi yang nyata. Semoga keberkahan selalu menyertai langkah kita semua dalam membangun Indonesia yang lebih adil dan sejahtera bagi setiap lapisan masyarakatnya, terutama bagi mereka yang telah selesai menunaikan tugas sucinya kepada bangsa. Terima kasih atas perhatian dan dedikasi panjang yang telah Bapak dan Ibu berikan. Salam hormat untuk seluruh purnabakti dimanapun berada.